Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus Masjid Darul Aman dan jajaran yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, ketua RW, ketua RT yang berhadir, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang kurang sehat Allah sehatkan. Yang sakit-sakit Allah sembuhkan. Yang rezekinya macet-macet Allah lancarkan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, suatu proses yang diikuti dengan baik, maka insya Allah hasilnya juga akan baik. Jika proses itu tidak diikuti dengan semestinya, tidak sesuai dengan aturan mainnya, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Banyak sesuatu yang diinginkan orang tapi Allah tak berikan kepadanya. Banyak juga sesuatu yang tidak kita inginkan sama sekali tapi datang kepada kita. Banyak orang yang tak mau sakit. Berbagai cara dia lakukan, menjaga pola makan, tambah suplemen makanan, tambah lagi dengan pola istirahat yang cukup. Untuk apa? Agar sehat selalu. Nyatanya sakit juga. Bermakna apa? Ada kekuatan di balik batas kemampuan manusia yang harus kita akui, yang harus kita yakini, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sesungguhnya ialah selalulah berbuat baik sebelum kesempatan untuk berbuat baik itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu masa tua, apalagi sudah lansia. Apa yang kita tunggu sesungguhnya hidup ini? Mau jadi orang kaya? Belum tentu. Mau jadi pejabat? Allahu a'lam. Yang kita tunggu sesungguhnya adalah sebuah antrian kematian. Oleh itu Bapak yang semuanya, kesempatan yang Allah berikan isi terus dengan kebaikan. Kalau ada orang yang tidak setuju dengan kebaikan yang kita lakukan, ada yang benci dengan kebaikan karena kondisi kita yang tidak baik di mata mereka, inna sani'aka huwal abtar, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ialah untuk berbuat baik. Nabi Muhammad pergi ke masjid baik, tapi diludahi orang. Inna sani'aka wal abtar, urusanmu kepada Allah. Besok ke masjid lagi, diludahi lagi oleh orang yang sama. Inna sani'aka wal abtar, urusanmu kepada Allah. 3 kali lewat, tidak ada lagi orang meludahinya. Ditanya Rasulullah, kemana orang yang meludahi saya itu? Sudah sakit keras, kejam-kejam segala macam. Tugas kita berbuat baik, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Bapak yang saya muliakan, orang yang sombong diproses oleh Ramadan, maka di akhir Ramadan, keluar dari Ramadan, dia menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, hilang kesombongannya. Seperti apa kehidupannya? Allazina yunfikuna bisyarra'i wa dharra. Muncul rasa sayang, perhatian, peka terhadap kehidupan orang lain.
Bukan kepo terhadap kehidupan orang lain, tapi peka. Kalau bahasa Perancisnya, paipo, melihat kondisi orang lain. Ada orang yang sakit, dia merasakan. Ada orang yang susah, dia cepat tanggap dengan orang susah itu. Ini tawaduk. Banyak terkadang kita lihat ada nenek-nenek terseok-seok narik karung isinya barang-barang bekas. Adakah yang nanya dengan kondisi nenek ini? Tidak. Ada tuatu dorong gerobak isinya pisang mau dijual. Adakah yang perhatian dengan kondisi datuk seperti ini? Tak ada. Kenapa tak ada seperti itu? Tawaduknya belum dapat. Kalau masih ada babu yang semuliakan, orang masih merasa benar sendiri, yang lain salah semua. Ini belum dapat Pak tawaduk. Bahkan sering menyalah-nyalahkan, tak dapat tawaduk. Orang yang tawaduk itu lebih cenderung masuk ke dalam, melihat kekurangan dirinya, tidak sempat melihat kekurangan orang lain. Memangnya kita tak punya masa lalu babu yang semuliakan. Apakah masa lalu kita itu baik-baik semua? Banyak kekurangan, banyak kehilapan. Lihatlah kehilapan kita yang pernah kita lakukan itu. Tawaduk. Akhirnya apa? Dalam keadaan apapun orang yang bertawaduk itu, bisyarra'i wa dharra, dia ingin membantu menyempatkan waktu untuk memberikan kebaikan kepada orang yang membutuhkannya. Dia pun susah, tapi orang lebih susah, maka dia mendahulukan orang yang lebih susah daripadanya. Kita ni orang yang paling beruntung Bapak yang semuliakan, bisa hidup seperti ini. Ada jutaan orang di Palestina sana tak nyaman hidup. Malam sudah saling maaf-maafan dia. Kenapa? Besok pagi tak yakin dia bisa bangun dengan selamat. Kita alhamdulillah aman-aman saja. Apalagi jemaah Masjid Darul Aman. Yang kedua Bapak yang semuliakan, Tomah rakus diproses dalam Ramadan. Begitu diproses, keluarnya dia menjadi qanaah. Orang yang merasa bahagia dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bukan hanya merasa cukup, tapi bahagia dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi banyak orang yang kurang bahagia, padahal nikmat Allah banyak sekali dengan dia. Bahagiakan hati kita. Orang yang bahagia hatinya, maka muncul kebahagiaan itu ke permukaan. Senyumnya ringan, tawanya merekah, bahasanya enak didengar, badannya ceria dan bahagia. Muncul. Apa tanda orang bahagia? Kalau ke kanan bahagianya, dia akan senang membaca Al-Quran. Sambil jalan membaca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngaji terus Pak, senang. Kalau ke kiri bahagianya, bahagia juga, nyanyi terus. Masak dapur baguk lagi, masak dapur. Kok nyanyi terus Bu? Lagi bahagia. Itu ke kiri, tapi ke kanan bahagianya, itu dia baca Quran. Orang yang bahagia Bapak yang semuliakan akan bahagia pula melihat orang yang dekat dengan dia. Makanya kata seorang dokter, kalau kau ingin bahagia, maka sering-seringlah membelai istrimu. Maka sang istri itu harus panjang rambutnya. Perempuan itu dianjurkan panjang rambutnya dari Islam, bukan pendek. Kenapa? Kalau dibelai panjang sayangnya. Sayang, panjang rambutnya. Kalau pendek rambutnya, sayang, sedikit aja. Nah, Bapak yang saya muliakan, hilang tomahnya Pak, hilang rakusnya, maka timbullah rasa qanaah. Ternyata ya Allah yang saya butuhkan cuma sepiring pagi, sepiring siang, sepiring malam. Itu cuma yang kita butuhkan, tak lebih dari itu. Disuruh nambah pun udah tidak lagi. Itulah sesungguhnya. Tapi kenapa siap sholat? Pak Ustaz, Pak izin dulu ya. Mana Pak? Ada urusan sekitar. Kenapa sulit sekali duduk kita di masjid? Entah i'tikaf lah niatnya, entah taklim lah niatnya. Kenapa berat sekali? Masih ada semangat rakus untuk mengejar dunia yang tak pernah habis.
Berusaha iya, tapi ada skala-skala prioritasnya. Faiza barata fansab. Kata Allah, sukses kau bisnis yang satu ini, bangun bisnis yang lain. Iya, tapi ada saat-saat perubahan itu. Dulu ibu-ibu waktu gadis, kalau jalan kaki itu menyilang-nyilang kaki berjalan tua. Waktu gadis punya anak satu, mulai itu kaki itu. Punya anak tiga, mulai terpingkal-pingkal berubah. Akan seperti itu. Di usia kita yang cukup matang, 50 atau 40 ke atas, 40 Nabi sudah Allah berikan wahyu. Berhenti bisnis yang sebelumnya antar negara bisnis Nabi itu. Datang wahyu, berhenti bisnis. Seakan-akan apa? Hei manusia, kalau dah 40 umurmu, jangan lagi nak ngejar dunia ini. Perbanyaklah membaca dan mengkaji Al-Quran. Tundukkan hatimu, jangan lagi tomak yang dipakai, tapi qanaah. Bahagialah dengan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Yang ketiga, Bapak yang semuanya, orang yang tergesa-gesa, sibuk tak menentu di proses Ramadan. Keluar dari Ramadan, dia menjadi orang-orang yang warok, hati-hati dalam hidupnya. Yang dimakan, hati-hati. Yang diminum, hati-hati. Yang dipakai, hati-hati. Yang diucapkan, hati-hati. Ini yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah wal kaziminal ghaiza. Orang yang sudah mampu mengendalikan emosinya. Harimau dalam, kambing keluar. Bukan dia tidak marah, tapi pandai dia menyampaikan kemarahannya. Terukur dan terarah, tidak menyebar kemana-mana. Satu yang salah, satu itu yang dimarahi. Tidak melebar. Yang satu yang salah, kalian bahasanya Pak. Tidak bisa Bapak yang semuanya wal kaziminal ghaiza, profesional. Anak yang salah, cukup anak saja dimarahi. Jangan suami dibawa-bawa pula. Ini anak yang salah, suami dibawa-bawa pula. Ayo kumalik le samu jaya kan jawab. Cukup anak saja. Marah dalam Islam itu semangat untuk berjihad, tapi profesional, tak boleh melebar kemana-mana. Maka waktu perang sejarah masa Nabi itu sudah berhadapan-hadapan, situ pasukan lawan, sini pasukan kawan. Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib juga, di situ dia Ali, sini Muawiyah. Belum ditabuh gendang perang, belum boleh mulai. Sama dengan ring tinju profesional tuh, ting, baru mulai tinju dia. Belum ditabuh gendang, belum ada yang mulai. Allah dari alat perang jarak jauh, panah, habis panah, tombak, habis tombak, pedang, habis pedang, tangan kosong. Itu Bapak yang sebenarnya terkendali, habis perang selesai. Tidak boleh dibuat kecurangan-kecurangan, tidak boleh. Maka Islam mengajarkan, kalau kau perang, jangan rusak tanaman orang, jangan rusak rumah orang, jangan ganggu para perempuan, jangan ganggu orang tua. Kalau perang ada atu-atu, itu tak diganggu dalam perang. Nah, ini Bapak yang sebenarnya ulat daun yang kita ambil, kita masukkan dalam gelas, taruh di tempat yang steril, suhu yang stabil, berubahkah dia jadi kupu-kupu? Tidak. Tak akan berubah. Kenapa tak berubah? Karena bukan itu tempat berjalannya sebuah proses. Robert Bugis, seorang ahli kamera aura, dia menikah dengan orang Indonesia, dia orang Swiss. Nikah sama orang Indonesia, tapi tak sholat. Padahal sudah Islam, sudah syahadat. Ditanya orang, kenapa tak sholat Pak? Untuk apa saya sholat? Kalau saya sudah bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Iya pula Pak Rasulullah. Kenapa? Bukankah sholat itu tujuannya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Itu janji Allah. Katanya dia sudah mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu apalagi sholat? Iya pula. Puasa?
Untuk apa saya puasa? Kalau saya sudah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kaum fakir miskin, kaum duafa, anak yatim, untuk apa lagi saya puasa? Iya, rasanya. Tapi apakah itu prosesnya? Tidak. Maka dites, duduk dia di sebuah tempat duduk, dipasang kamera aura, disorotlah dia, tampilkan di sebuah layar aura apa yang ada pada tubuhnya. Muncul auranya ungu. Dan berusaha dia menenangkan dirinya setenang-tenangnya. Ternyata ungu cuma yang muncul. Akhirnya ditengok, panggil pula seorang ustaz. Duduk dia. Baru duduk ustaz tu dah putih Pak, tapi masih abu-abu, putihnya belum terang kali di layar tadi itu. Kaget Robert Uges. Zikir Pak Ustaz tadi, subhanallah, subhanallah, Allah, Allah. Putih bersih auranya. Di situ dia simpulkan di tulisannya itu, hanya orang-orang yang melakukan sholatlah yang memiliki jiwa yang tenang. Layaknya ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati ini menjadi tenang. Akhirnya apa? Itu pula wasilah dia, jalannya untuk mendapatkan petunjuk. Baru sholat. Maka ulat daun yang sebut tadi, walaupun dimasuk tempat yang steril, bersih, ditaruh di tempat yang suhunya stabil, dia tak akan pernah berubah menjadi kupu-kupu. Kenapa demikian? Karena itulah jalan proses. Maka tawaduk itu didapatkan karena prosesnya puasa. Qanaah dapatkan prosesnya puasa. Warok dapatkan prosesnya puasa. Puasa seperti apa? Yang sesuai dengan aturan mainnya. Yang ragu-ragu, keraguan-raguan diproses oleh Ramadan. Proses Ramadan. Keluar Ramadan, dia menjadi orang yang yakin. Maka setelah Ramadan, kenapa Allah sediakan lagi 6 hari di bulan Syawal? Ini untuk ngetes siapa yang sudah memiliki keyakinan bahwa puasa itu sehat untuknya. Allah sediakan 6 hari. Ramai kita yang melakukannya. Cukup 6, boleh tambah lagi, tidak mesti 6. Senin, Kamis, ayam milbits, hari-hari putih, bersekerjakan lagi. Allah sediakan. Untuk apa punya sediakan? Karena sudah muncul keyakinan. Ada orang sudah belasan tahun tak puasa. Kenapa tak puasa? Dia punya dokter pribadi. Kata dokternya, Bapak kalau puasa, bapak kamu tak puasa belasan Ramadan. Tapi dia berpikir, karena orang cerdas juga, kalau memang karena tak puasa saya bisa sembuh, kenapa tak sembuh-sembuh sekarang? Tidak belasan Ramadan saya tak puasa, kenapa nak sembuh-sembuh juga? Kan gitu Pak. Kalau benar ini pemahaman kaji saya ini, mestinya saya punya jiwa yang tenang, tidak benci terhadap saudara sama muslim. Kan terasa gitu tuh Pak. Tidak masam muka kita bertemu dengan kawan. Kalau benar nih pemahaman saya ini, pastilah ketemu sama kawan tuh kawan, bukan memusuhi, bukan membenci. Terasa tuh Pak. Pastilah sholat saya khusyuk. Pastilah saya merasakan sangat dekat dengan Allah. Ujung-ujungnya, puncaknya, pastilah doa saya makbul. Tapi kenapa selama saya ini mengikut seperti ini, musuh saya semakin banyak, hati saya dibenci saja melihat orang. Kalau ada orang berzikir saya kabur, kan bisa diukur. Nah, akhirnya Bapak yang melakukan puasa dia. Kalau begitu saya harus puasa. Saya pasrah kepada Allah. Sehari tak aman, 2 hari puasa belum aman, 3 hari masih ada gangguan. Hari keempat aman. 30 Ramadan selesai. Akhirnya muncul keyakinan, ternyata apa yang disebut oleh Nabi Muhammad, sumu fatasihu, puasalah kau pasti akan sehat. Maka jawaban yang semuliakan ini yang disebut dengan taqwa. Taqwa. Bukan hanya sekedar di hati, tapi muncul ke permukaan
terimplementasi dalam dua hal. Satu, dalam ibadah, meningkat ibadah. Rajab Sya'ban diproses oleh Ramadan, setelah Ramadan meningkat. Sekurang-kurangnya 4 yang meningkat. Satu, meningkat semangat untuk berpuasa. Kalau tak ada meningkat babu yang semuliakan, belum. Yang kedua, meningkat semangat sholat berjemaahnya. Nyaman di masjid. Kenapa? Kemarin di karantina 30 hari 30 malam di bulan Ramadan. Itu attention is partner active of intention. Nah, itu kata orang kita. Sesuatu yang menjadi perhatian berpengaruh. Ibu-ibu kalau terus nonton info selebritis, nah, sebentar-sebentar kaget suaminya itu datang sepeda motor depan, paket. Ini rumah ibu Syanu, iya. Apa pakainya? Udah dibayar? COD. Apa isi itu Pak? Buka. Ini serum untuk wajah, ini serum untuk rambut, ini serum untuk glowing segala macam. Nampak info di artis, coba ini. Dulu cukup pipa nomor 4-nya, aman tuh. Sekarang ini sebentar pakai. Itu pengaruh kita oleh apa yang kita tonton itu. Kayak Bapak 30 hari 30 malam di karantina di bulan Ramadan, hasilnya keluar, meningkat semangat ibadah, semangat puasa, semangat sholat berjemaah. Yang ketiga, apa yang meningkat? Semangat untuk membaca Al-Quran. Bapak tuh kemarin biasa-biasa juga, sekarang kok rajin betul, dia pulang sholat isya 2 halaman, pulang sholat subuh 2 halaman, nanti pulang sholat maghrib atau menjelang isya duduk di masjid bisa 10 halaman, bukan 10 lembar, 10 halaman. Kalau 10 halaman itu 5 lembar, lebih kurang paling lama 30 menit. Paling lama itu. Meningkat sebagai baca Quran. Apa dia Ustaz? Belajar Pak. Tidak boleh tidak pandai membaca Al-Quran. Yang keempat, apa yang meningkat? Meningkat semangat taklim, menuntut ilmu. Ini di mana-mana disampaikan itu. Kenapa Bu yang semuliakan? Kadang sholat belum pandai, tapi taklim tak mau ikut. Terjadi sesuatu yang darurat dalam hidupnya, meninggal orang tuanya, anak sukses semua, baju dinas semua anaknya. Oleh Pak Ustaz, siapa di antara anak jadi imam? Abang ya? Enggak. Akhirnya kena enggak maju satu. Saya aja lah kalau gitu Pak Ustaz. Sholat jenazahnya perempuan, niatnya laki-laki. Terjadi. Kok tahu Pak Ustaz? Dibaca bulan perempuan. Allahu Akbar. Di belakang siapa? Dr. Syahrul Aidi LCMA, anggota DPR RI belakang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, kata Syahrul Aidi belakang. Diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Sampai 3 kali subhanallah. Ada kemudi di belakang, nggak ada stop kerkerdeknya Pak. Lanjut aja, tuh terjadi itu jalan Arengka. Yang lapor ke saya peserta sholatnya, Buya katanya tadi sholat jenazah, jenazah ibunya, tapi doanya dibaca kok kuat pula, Allahumma warhamhu. Yang anehnya jemaah belakang ikut pula semua. Syaratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata jemaah, amin.
Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu. Jenazahnya ibunya. Ini yang paling besar. Belum yang kecil-kecil. Kadang rukun sujud, mau cakap tak tahu. Tapi taklim tak mau ikut. Kadang datang taklim, ustaz nerangkan di depan, dia nengoknya ke belakang. Pas sujud, rukun sujud tak cukup. Sesuatu dimarahi Nabi ialah bersujud seperti anjing kehausan. Marah tuh Nabi. Tapi dia tahu perhatikan. Nih, makanya Bapak yang semangat taklim meningkat. Kenapa meningkat? Kemarin zuhur ada taklim, menjelang maghrib berbuka puasa, ada ceramah santapan Ramadan. Setelah isya ada santapan Ramadan di subuh, ada juga santapan Ramadan. Terbiasa. Ini nampak dalam semangat ibadah. 4. Dalam kehidupan seperti apa Bu yang sebenarnya? Kehidupan pribadinya nampak orang ini rendah hati, emosinya terkendali, mudah memaafkan, suka berbuat baik walaupun orang tak berbuat baik kepadanya. Ini yang disebut dengan ihsan. 18 kali Allah ucapkan cinta dalam Al-Quran. Semuanya ini Pak, cuma 18 kali Allah ucapkan cinta dalam Al-Quran. 1 kali Allah ucapkan kepada orang-orang yang bertaubat. 1 kali kepada orang-orang yang menjaga kesuciannya. 2 kali Allah ucapkan kepada orang yang bertawakal. 2 kali lagi Allah ucapkan kepada orang yang sabar. 3 kali Allah ucapkan kepada orang yang berlaku adil. 3 kali Allah ucapkan lagi kepada orang yang bertakwa. 5 kali Allah ucapkan cinta itu kepada orang-orang yang muhsinin, berbuat baik tanpa mengharap orang berbuat baik kepadanya. Berat. Sekali kita pergi dengan dia, kita bawa makan, kita juga yang bayar. Besok ikut lagi dia, kita juga yang bayar. Besok ikut lagi dia, makan, kita juga yang bayar. Besok mulai kita, besok jangan usah bawa dia lagi ya. Apa itu, tak ada pula perasaan sedikit pun. Sudahlah, numpang mobil awak, makan awak pula bayar ya. Makanya kalimat ihsan dalam Al-Quran seakan-akan Allah mengatakan kalian mampu berbuat ihsan itu hanya kepada orang tua kita. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah. Kalau orang tua kita sakit perut, mencret-mencret, berserakan di lantai, kita ikhlas membersihkan. Kepada orang lain sanggup. Muntah-muntah dia tempat tidur, kita bersihkan. Ikhlas kita melakukannya. Orang lain sanggup. Belum lagi yang lain-lain Bapak yang sebenarnya hanya sanggup kalian lakukan ihsan itu kepada orang tua tanpa mengharap balasan dari orang tua. Itu apa yang sebenarnya nampak? 4 ini. Lalu bertanyalah kita, jadi takwa itu untuk apa, Ustaz? Sertifikat yang Allah berikan kepada kita namanya sertifikat takwa itu untuk apa gunanya? 6 tahun kita SD, 3 tahun kita SMP, 3 tahun pula SMA, atau 6 tahun kita di pondok pesantren. Dapat ijazah, untuk apa gunanya? 5 tahun kita kuliah S1, 2 tahun kita kuliah S2, 3 tahun kita kuliah S3, dapat ijazah, untuk apa gunanya? Maka Allah terangkan dalam Al-Quran, takwa itu status sertifikat yang punya manfaat yang luar biasa. Di samping penghargaan Allah kepada kita banyak sekali, contoh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini penghargaan. Siapa yang bertakwa, kata Allah, Allah bukakan segala jalan atas persoalan yang dia hadapi. Allah curahkan rezeki dari pintu yang tiada terduga. Ini penghargaan. Banyak penghargaan.
kayak ustadz-ustadz kita, Pak Buyang yang muliakan, itu banyak penghargaan. Menjelang puasa datang jemaah, Pak Ustadz, ini cenderamata dari jemaah ini. Apa nih Bu? Ini adalah Pak Ustadz, nanti di rumah buka sarung asli Indonesia, Wadimor. Datang lagi jemaah lain, Pak Ustadz, ini cenderamata baju koko. Datang lagi Pak Ustadz, banyak penghargaan. Kenapa? Dia punya status sebagai ustadz. Datang pula hari raya Idul Adha. Pak Ustadz, ini kupon dari Masjid Darul Aman. Besok jangan lupa Pak Ustadz ya, jam 2 sudah dibagi dagingnya. Kalau tak bisa jam 4 besok tahun juga biarlah kami antar. Kenapa? Dia statusnya sebagai ustadz. Banyak penghargaan. Orang yang dicintai oleh Allah, yang namanya orang bertakwa, banyak penghargaan dari Allah. Jadi bukan hanya untuk takwa rajin-rajin sholat, tidak dapat status takwa, banyak penghargaan dari Allah. Nah, ibu apa yang sebenarnya kan satu di antara guna takwa itu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya kata Allah, amal-amal apa saja akan Allah terima. Tapi syaratnya amal itu dilakukan oleh orang-orang bertakwa. Kita berdoa juga Pak. Ya Allah, ampuni dosa. Ya Allah, curahkan rezeki. Ya Allah, angkatlah penyakit ini. Ya Allah, ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha. Diterima, terima. Langsung cash penghargaan? Belum. Diterima doa kita. Langsung bayar cash? Belum. Abu Jahal berdoa juga kepada Allah. Apa doa Abu Jahal? Ya Allah, kalau betul Al-Quran ini kitab suci, ya Allah, betul Al-Quran itu kitab suci, tolong kasih kami azab, kasih kami musibah. Kalau iya Al-Quran itu benar. Itu doa Abu Jahal. Itu dalam kitab buku berinteraksi dengan Al-Quran saya, ditulis oleh Yusuf Al-Qardawi. Apa jawab Allah? Hei Muhammad, kata Allah, dulu umat-umat terdahulu lebih banyak lagi azab kami buktikan kepada dia, tapi mereka tak juga berubah. Maka takkan ada lagi azab seperti itu, kata Allah. Cukuplah Al-Quran saja sebagai mukjizat yang perlu kalian yakini. Jadi sejahat-jahat apapun orang hari ini, Pak, tak nampak siksanya tuh. Kenapa? Karena sudah Allah terangkan semuanya dalam Al-Quran. Tidak akan lagi, kata Allah. Meninggal sahabat Nabi, datang Rasul ke situ, mayat sedang terbaring di rumahnya, duduk Nabi di samping telinganya, dibuka tutup wajahnya. Jadi disunnahkan membuka tutup wajah. Astagfirullahaladzim, kata Rasulullah. Kaget Rasulullah, tutup lagi. Dipanggil anak Rasulullah. Nah, ada apa ya Rasul? Ayahmu ini waktu hidup apa pekerjaan ini? Apa perbuatan ini? Bukan hanya pekerjaan, maksudnya pekerjaan harian kita, enggak. Seperti apa perilakunya? Disebutlah oleh anaknya, ayah saya ini ya Rasul sering meninggalkan sholat 5 waktu. Doa Rasul, ya Allah, cukuplah di akhirat saja Engkau beliakan siksamu ya Allah. Jangan Engkau beliakan ketika masih di dunia ini ya Allah. Amin. Buka lagi. Alhamdulillah, kata Rasul. Tadi astagfirullah, sekarang alhamdulillah. Kenapa? Tadi dibuka wajahnya seperti babi hutan, hitam seperti babi.
Sekarang sudah berubah layaknya manusia biasa. Makanya Bapak yang sudah sejahat apapun orang hari ini meninggal dia sama saja wajahnya. Karena Allah sudah berjanji siksa itu besok di akhirat saja. Kayak Bapak yang sebenarnya apapun amal yang kita lakukan, takwa sertifikat kita diterima oleh Allah. Apapun proposal yang kita buat, tapi dalam rangka proposal perbaiki Masjid Darul Aman diterima oleh gubernur. Ini Masjid Darul Aman nih, iya, oh iya, sini. Apa yang mau diperbaiki? Oh ini mau bangun MDA sedikit, ini sedikit, iya. Kenapa Pak? Statusnya jelas, takwa. Nah, yang kedua, Bapak yang semuanya, untuk apa takwa? Allah pesan kepada kita, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Bagi siapa yang berhaji, berumrah, bekal yang paling baik itu kata Allah, takwa. Maknanya apa? Sombong tinggalkan, rakus tinggalkan. Al-ajlatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari syaitan, tinggalkan. Tenang. Tidak boleh tergesa-gesa. Salat tenang. Apalagi keraguan-raguan tinggalkan. Yang ragu-ragu, ngapain tuh orang rebutan cium Hajar Aswad, batu hitam itu kok dicium-cium? Kan meragukan tuh. Tinggalkan, balik ke hotel hitam mukanya kayak Hajar Aswad. Baru sadar dia. Dipanggil sholat subuh tak muncul. Kenapa tak keluar dari kamar? Ditanya kawannya. Begini Ustaz, gini. Untung lah Ustaz ini bijaksana pula dia. Diajar Ustaznya lah kita istighfar, bertobat kita dulu. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan itu. Tidak langsung dipiralkan oleh Ustaznya Pak. Inilah orang berwajah hitam gara-gara menghina Hajar Aswad. Sekarang kan main viral-viral aja sekarang ini. Suami dililit ular lehernya, istri itu kan video kan tuh. Tolong semuanya. Video juga tuh. Di komen oleh orang, Bapak biar aman ceraikan istri Bapak. Nah, Bapak yang semelahkan haji. Takwa. Bekal terbaik itu. Yang ketiga, apa gunanya sertifikat takwa kita itu? Maka kata Allah SWT, bukan dagingnya yang kami terima, bukan tulangnya, bukan kulitnya, bukan darahnya. Yang kami terima dari orang berkorban itu takwanya. Kembali Bapak, sebanyak ini ayat Al-Quran, cuma 3 ayat yang bercerita tentang uswatun hasanah. Sebanyak nih Pak, 3 ayat. 2 ayat untuk Nabi Ibrahim, 1 ayat untuk Nabi Muhammad. Al-Mumtahanah ayat 4 Nabi Ibrahim. Al-Mumtahanah ayat 6 Nabi Ibrahim. Al-Ahzab ayat 21 untuk Nabi Muhammad. Kenapa tidak ada untuk Nabi Adam? Tidak ada untuk Nabi Isa. Kan keliru Pak, kalau kita jadikan Nabi Isa uswatun hasanah. Kehilangan kita, kalau kita berumah tangga, mana contohnya Nabi Isa tak pernah berumah tangga? Hilang contoh. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang paling loyal terhadap perintah Allah apapun resikonya. Ibrahim kata Allah dalam bahasa kita ini, kalau bahasanya falamma balagha sa'ya ya bunayya inni ara fil manam, itu bahasa Al-Qur'annya. Inni anni asbahuka fanzur maza tara, itu bahasa Al-Qur'an. Kalau bahasa kitanya, Ibrahim sembeli anakmu, anak satu-satunya. Apakah ada anak setelah ini? Tidak ada jaminan. Tapi ini perintah Allah. Apapun resikonya dilakukan.
Bukan melempar tanggung jawab, tapi dilakukan. Cuma minta pendapat. Anzur ma'za tara. Gimana pendapat Musa Ismail? Ya abadi, hei ayah, if'al ma'ruf. Lakukan, ini perintah. Nah, begini berat perintah ini untuk melakukan sebuah ibadah kurban. Tekanannya luar biasa. Maka oleh ulama kita, kalau ada yang mau dimakan 2 hari setelah hari raya kurban, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mau kita makan setelah hari Idul Adha, 4 hari ke depannya wajib berkurban. Begitu berat tekanan. Ya, siap sholat Idul Adha, masih ada nih beras 4 kilo nih. Untuk beli sayur masih ada nih 400.000 hari ke depannya. Listrik sudah dibayar, jajan anak sudah keluarkan, mau sekolah sudah bayar. Ada nih 4 hari ke depan mau dimakan, wajib. Maka Nabi Ibrahim satu-satunya yang dia impikan 60 tahun ini ingin punya anak, Allah beri, datang perintah sembelih, wajib disembelih. Dah mikir yang lain-lain gimana akibat. Perintah Allah, lakukan. Satu yang Nabi Ibrahim sembelih diganti oleh Allah. Setelah kejadian itu baru lahir anaknya 12 orang. Satu yang dia lakukan, 12 gantinya. Yang satu itu pun tidak diambil oleh Allah, tapi menguji ketakwaan atas perintah yang Allah berikan kepadanya. Maka 2 uswatun hasanah untuk Nabi Ibrahim. 2.800.000 yang Bapak Ibu keluarkan di tahun ini untuk berkorban. 28 juta Allah ganti nanti setelah itu. Awak susah hidup tinggal rumah petak, korban-korban pula tiap tahun. Tak sedar untung ibu itu. Inna sani'aka wal abtar. Jangan dengarkan ungkapan seperti itu, tapi tetaplah berbuat baik menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengimplementasikan sertifikat takwa yang kita punya. Semakin banyak kita berbuat menjalankan perintah Allah, semakin banyak penghargaan Allah kepada kita, orang-orang yang bertakwa. Yakinlah itu ibu bapak yang bisa muliakan. Maka ibu bapak, bel sudah berbunyi. Kalau ada yang ingin, yang teraso, yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Tenang saja Pak, aman saja. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tak bisa, PR. Ditanyakan pula, kamu tanya yang lain nanti kalau tak bisa saya jawab. Tidak malu-malu pula saya, tidak bisa saya jawab. Tapi kalau bisa saya jawab. Baik, kami silakan Bapak Ibu orang tua kami terkait tema pada pagi ini tentang ketakwaan dan implementasinya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya. Ya. Ada ibu-ibu belakang? Nah, kalau tidak ada, kira-kira ada waktu 7 menit lagi. Kira-kira kalau para sahabat Nabi Muhammad. Ada ibu temennya tuh. Ada? Ada ibu yang mukenahnya loreng. Bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini minta maaf terlebih dulu ya kepada ibu-ibu kita semua dan juga kepada yang lain. Saya pernah ada yang bertanya atau saya pun tidak bisa menjawab, maka saya langsung bertanya kepada Pak Ustadz. Ya. Masalahnya begini,
dalam rumah tangga itu suami istri itu harus saling mendukung untuk berbuat baik. Tetapi kenyataannya suami ingin berbuat baik, ya tetapi istrinya melarang. Contoh, suami ingin rasanya dalam hatinya ingin membantu keluarga yang sangat membutuhkan, tapi sang istri tidak mengizinkan. Ini banyak yang terjadi. Apakah hal ini kalau orang itu bertanya dan langsung kita melihat apa yang harus kita lakukan terhadap istri-istri yang seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untunglah jemaah bapak-bapak ini baik-baik semua. Di Masjid Nurul Ikhwan ada yang bertanya seperti itu, ada ya bapak-bapak jawab ganti langsung. Ini untung baik-baik dia bapak. Nah, maka kata Rasulullah, ya Ali salah salatu akhiruhunna. Hai Ali, ada 3 hal yang mesti kau perhatikan, tak boleh tunda-tunda. Satu diantaranya al-aimu iza wajadat qur'ah. Jodoh kalau sepupu, satu agama, satu keyakinan, satu pemahaman, sama-sama dari keturunan yang baik, la tuakhiruna, jangan tunda-tunda segera. Ada isyarat dari Rasul, dari awal itu kita cari jodoh yang sepupu, yang sepaham, sama-sama mengerti dengan agama. Maka setiap nasihat perkawinan pasti saya sampaikan, hei sang laki-laki, suami yang baik itu adalah suami yang memberikan support kepada sang istri untuk berbuat baik kepada keluarganya. Karena kau dapatkan istrimu itu sudah besar, sudah cantik, sudah baheno, sudah wangi, sudah bisa rawat diri. Dulu waktu kecil, buang pipis sembarangan, sembarangan, sakit berminggu-minggu, berbulan-bulan, siapa yang ngurus? Orang tuanya. Istri-istri yang cantik, saya bilang, jangan pernah larang suamimu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya. Karena tanggung jawab sang laki-laki itu 4. 1, dia bertanggung jawab terhadap ibunya perempuan. 2, bertanggung jawab terhadap istrinya perempuan. 3, bertanggung jawab terhadap saudari perempuannya. 4, bertanggung jawab terhadap anak perempuannya. Memang terkadang lisan perempuan itu tidak melarang, tapi pertanyaan yang iramanya, majazinya melarang. Mana bang? Nak pulang kampung sebentar. Apa nengok emak? Minggu potong nengok emak yuk. Memang tak melarang Pak kalimatnya, tapi ini kondisinya melarang. Istri yang baik ialah, ayolah bang, selagi ada waktu, selagi ada emak, tengoklah. Yang penting ada waktu bang di situ. Kalau ada istri seperti ini yang paham. Atau sang suami, kemana nih banyak makanan bungkus-bungkus, mana? Itu bang nak nengok emak sebentar. Oh yalah, apa tu tambah lagi, tulis tu. Ini suami yang kuf'ah. Bungkus-bungkus makanan, foto banyak-banyak katanya. Ini bang ini untuk emak aja. Banyak betul tu, lagi. Suami ini bahaya nih Pak. Otoriter seorang suami untuk kebaikan, bukan seenak perut. Memang sang suami pemimpin bagi sang istri, tapi bukan untuk seenak perut, untuk kebaikan. Nah, kalau ada yang seperti ini gimana Ustaz? Kalau ada istri yang seperti itu, maka Bapak yang semuliakan, problem terbesar zaman sekarang itulah dia. Tidak seperti, tidak seiring sejalan, tidak satu irama. Jadi tak enak jadinya. Tergores juga batin itu terkadang karena ada istri yang seperti itu. Mau dimarahi, takut ribut, awal PRW pula di situ. Tahan juga. Maka sang suami itu lebih banyak yang stroke daripada ingat tuh Bu. Kena janganlah marahnya Pak, tidak keluar.
membongkak. Bidang sini itu. Kalau ada seperti ini gimana Pak Ustaz? Apa yang harus kita lakukan? Maka Bapak yang semuliakan, perlu pendekatan orang dekat, namanya persuasif, tidak bisa frontal. Kalau ibu tak bisa menyampaikan yang baik dengan dia, ajak dia ikut beri pengajian. Ada ustaz yang ngaji fikih, ada yang ngaji tafsir, ada yang ngaji akhlak tasawuf. Sampaikan bagaimana perempuan-perempuan yang dirindukan oleh surga itu. Dalam tadi pertanyaan sang bapak-bapak mirip juga dengan seperti ini. Ustaz, saya punya anak, sudah 20 tahun berumah tangga, tak punya anak, meninggal anak saya itu. Gimana tuh Pak Ustaz masalah warisannya? Sudah saya sampaikan, tapi tak direspon oleh suaminya. Gimana cara tuh Pak Ustaz? Persuasif. Sampaikan. Sudah ibu sampaikan, ajak dia beri pengajian. Disampaikan dengan baik, 1, 2, 3. Maka sang suami tidak harus terus pula ibu bapak. Wala yudribul wajha. Tidak boleh, maaf cakap. Wala yudribul wajha, kata Rasulullah. Tidak boleh main pukul. Tapi dimulai dari awal. It'amuha iza ta'imta. Romantislah kepada istri itu dalam menyampaikan kebaikan. Romantis menyampaikan. Dan romantis itu dinilai satu suap tangan suami masuk ke mulut istri. Pahalanya sama dengan tahajud sepanjang malam. Romantis menyampaikan. Taksiwaha izak tasaita, kata Rasulullah. Belilah baju seragam. Romantis dulu. Wala tahjur illa fil bait. Kalau ada masalah di antara kalian berdua, kata Rasul, bicarakan baik-baik. Nah, Dek, kalau panggil Dek. Say, kalau panggil sayang. Ayang Beb, kalau panggil ayang Beb. Kalau abang mau berbuat baik itu, kata suami, laki-laki itu 4 tanggung jawabnya. 1, istri, orang tua, saudari perempuan, anak perempuan. Jadi abang mengharap ayang Beb dukung semangat abang untuk berbuat baik itu. Kan panjang jawabnya itu. Bla 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 bla. Iyalah bang, kalau cukup, kalau kurang macam mana? Ya sedikit bisa berbagi, banyak pun bisa membantu. Semoga Allah melancarkan rezeki kita. Berdoa saja. Itu persuasif. Jangan menimbulkan percikan api yang semakin besar. Itu mungkin Bu, jawaban saya. Karena waktu sudah masuk. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita pun belum bertemu pula sejak puasanya rasanya ya. Bolehlah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.